Halo, kembali lagi di channel berfisika.com. Kali ini saya, Bung Dayat ya, akan membahas solusi UTS Matematika 1A tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas bagian C nomor 2 atau bagian nomor terakhir ya di di UTS tahun lalu ini. Oke, saya akan membacakan soalnya dulu ya. Jadi untuk soal cerita harus dibaca hati-hati karena kalau kesalahan persepsi ini bisa salah ke bawahnya. Dan di sini Andi hendak membuat satu penampung air berbentuk tabung dengan alas dan tutup dengan volume 375 V cm kubik dan massa 450 V gram. Jadi di sini saya buat tabung. Oke, gambar tabung. Kemudian ya agak sempurna nggak apa-apa lah ya. Volumenya 375 V cm kubik, massa tabung MT-nya 450 V gram. Oke, bahan yang digunakan sebagai alas tabung sama dengan bahan yang digunakan selimut, berarti bahannya sama ya, bahan alas dengan selimut, sedangkan bahan tutupnya beda. Oke. Selanjutnya diketahui bahwa rapat massa persatuan luas dari bahan yang digunakan sebagai tub sama dengan berarti delta ya di sini. Oke, oke, delta tutup sama dengan massa persatuan bahan ya. Ya, massa persatuan luas dari bahan. Oke. Sama dengan dua kali rapat massa persatuan luas dari bahan yang digunakan sebagai selimut maupun alas. Ketebalan bahan diabaikan. Jika jadi alas tabung air dan rapat massa bahan membuat selimut tabung adalah delta G per centimeter kuadrat, nyatakan delta sebagai fungsi R. Jadi kita cari delta tutupnya sebagai, tadi tutupnya adalah dua kali delta selimut. Eh, Dua kali delta alas. Jadi delta tutup itu bisa ditulis dengan dua delta aja. Nah, gini ya. Oke, jadi kita eh, cari hubungan delta dengan massa ya, massa tabung. Jadi massa tabung itu sama dengan massa alas tabung ditambah massa selimut tabung ditambah massa tutup tabung ya. Saya tulis massa tutup tabung. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan massa alas berarti terus oh wow wow. Nah, oke. Nah, di sini massa alas delta ya, delta alas kali alas tabung eh alas delta kali luas alas. Nah, massa selimut berarti delta selimut ya. Delta alas ini koreksi ada yang salah. Oke, delta alas kali luas alas plus delta selimut delta. Oke, delta selimut kali luas selimut ya, selimutnya masih selimut tabung ya, masa tutup berarti delta selimut. Oke, dikali luas luas tutup ya, sorry, ini sebentar.
di luas delta tutup kali luas tutup. Nah, di sini delta alasnya delta, luas alasnya lingkaran pi r kuadrat, delta selimutnya 2 delta ya, kayak tadi di sini. Eh, sorry, delta. Ini hapus. Ini delta. Luas selimutnya itu tabung tuh 2 VRH. Luas tutup delta tutupnya itu tadi 2 delta. Luas tutupnya VR kuadrat. Nah, di sini bisa dikerjakan. Oke, kita ke atas. Sorry, sini. Yang bawah. Oke. Nah, ini sama dengan 3 delta VR kuadrat ya. Jadi kita jumlahkan yang ini dengan yang ini. Plus delta 2 VRH. Di sini ada 450 V ya. Nah, berarti di kedua ruas ada sama-sama V, berarti kita bisa coret, 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 eh, coret. Jadi di sini 450 sama dengan 3 delta R kuadrat plus delta 2 RH. Nah, H ini karena tadi di soal eh, di sini di 2 delta sebagai fungsi R, berarti hanya harus diubah ke fungsi R. Nah, berarti harus diingat bahwa V itu dari tadi VR kuadrat H. Nah, V-nya itu tadi 375 V ya. Nah, di sini cm kubik. Kemudian kita tulis di sini VR kuadrat H. Ini bisa dicoret V-nya. Berarti H-nya itu adalah 375 per R kuadrat. Jadi ini kita tulis lagi yang sini ya ke bawah. Jadi tulis 450 tambah 3 delta R kuadrat plus delta 2 R hanya diganti 375 per R kuadrat. Oke, oke. Nah, ini 450 3 delta R kuadrat dicoret jadi 750 delta per R. Oke, ini ada 3, pas 50 ada 3, terus 50 berarti bisa dibagi 3 ya. Kedua ruas bagi 3 ini berarti 150. Ini jadi delta R kuadrat. Ini jadi 250 delta per R. Sebentar ini saya oke. Biar nggak ketukar dengan angka 8 ya. Jadi ini memang harus hati-hati penulisannya. Nah, habis itu kita samakan penyebutnya. Ini berarti delta R pangkat 3 per R. Ini 250 delta per R. Bisa ditulis berarti delta R pangkat 3 plus 250 delta per R ya. Lanjut. Ini 150. Ini deltanya keluarin. Jadi R pangkat 3 plus 250 per R. Oke. Nah, kita cari deltanya. Kali silang berarti atau langsung aja. Delta sekarang 150 R dibagi R pangkat 3 plus 250 ya. Jadi ini eh, delta R ya. Ini yang ditanyakan 2A ya. Sekarang 2B kita diminta untuk cari titik kritis ya. Nah, titik kritis itu ada 3. Yang pertama adalah ujung selang atau dengan istilahnya itu ujung interval atau
eh, batas atas, batas bawah dari domain fungsi juga bisa ya. Karena di sini panjang, R-nya itu adalah panjang ya, jari-jari, maka dia itu kan pasti lebih besar dari nol. Maka ini pasti domain dari deltanya, atau saya tulis boleh interval juga bisa, dari 0 sampai 3. Jadi dia tidak memiliki ujung selang, memiliki ujung selang atau interval. Oke, kedua kita cek eh, titik stasioner ya, saat delta aksen R-nya sama dengan 0. Nah, seperti yang ketahui bahwa tadi delta R-nya itu adalah, kita ke atas ini ya, 150 R dibagi R pangkat 3 plus 250. Bisa dinyatakan dalam bentuk U per V. Jadi kita cari delta aksen R-nya turunan dari ini ya, 150 R per R pangkat 3 plus 250, atau turunan U per V. Jadi kalau adik-adik masih ingat, berarti keturunan UV itu adalah U aksen V ya, kemudian dikurangi UV aksen per V kuadrat, di mana U-nya itu adalah 150 R. Jadi U aksennya 150. V-nya adalah R pangkat 3 plus 250. Kemudian V aksen sama dengan 3R kuadrat. Oke, kemudian kita turunkan, U aksennya ganti 150, V-nya tadi R pangkat 3 plus 250, U-nya tulis 150 R ya, jadi yang ini. Kemudian kita masukkan yang V aksen. V aksennya 3R kuadrat dibagi dengan, nah, V kuadrat. V-nya yang ini ya, berarti R pangkat 3 plus 250 pangkat 2. Nah, ini ingat, ini sama dengan 0 ya, karena titik stasioner. Berarti ini kali ini 150 R pangkat 3. Ini 150 kali 250, jadi 37.500. Ini kali ini berarti 450 R pangkat 3. Ini dibagi P R pangkat 3 plus 250 pangkat 2. Ini karena sama dengan 0, berarti eh, ini pembilang penyebutnya nggak 0, tapi pembilangnya 0 ya. Berarti ini kalau 0, si pembilangnya 0 ya. Berarti yang atasnya 0. Yang atasnya 0 berarti ya. Berarti ini sama dengan 37.500 kurang 300 3. Ini kurang ini. Oke, ini sama dengan 0 ya. Kemudian di sini 300 R pangkat 3 sama dengan 37.500. Kemudian dikerjain lagi R pangkat 3-nya 37.500 dibagi dengan 300. Hasilnya adalah 125. Jadi R-nya adalah R pangkat 3 dibagi 125 dengan 5 cm ya. Jadi titik apa, titik stasionernya di R sama dengan 5 ya cm. Kemudian di sini bagian terakhir dari titik kritis itu adalah titik singular ya. Titik singular. Oke, titik singular itu di mana delta aksen R-nya itu tidak ada saat di R sama dengan C. Jadi di titik tertentu dia tidak ada turunannya. Di manakah dia di
Biasanya di fungsi ya patah gitu, patah tidak mulus atau fungsinya discontinue gitu ya. Oke, berarti di sini kalau secara matematis limit turunan berarti ya x dari c positif delta r tidak sama dengan limit x c dari kiri delta r dan tidak sama dengan nilai turunannya gitu ya. Ini kondisi saat tidak ada titik singuler ya. Kalau secara matematis syarat mana ada titik singuler ya, ada titik singuler, sorry, singuler. Aduh, ini lumayan. Sebentar ya. Ada titik singuler secara matematis ya. Ini secara matematisnya. Oke. Kemudian atau delta R delta C-nya ini berarti tidak ada ya atau tidak ada. Tidak ada itu bisa aja tidak terdefinisi. Terdefinisi saat menyebutnya nol gitu ya. Nah, dia bisa bisa dicek dengan menyebutnya nol. Nah, dari delta R ini kita delta aksen R ya. Delta aksen R yang ini berarti dinyatakan sebagai nol ya. Kita cek berarti R pangkat 3 plus 250 pangkat 2 dengan nol. Berarti R pangkat 3 plus 250 dengan nol. Oke. Berarti R pangkat 3 negatif 250. Kita akarkan. Hasilnya adalah min 5 akar pangkat 3 2. Ini negatif ya, kurang dari nol. Nah, sekarang di titik selangnya itu R-nya harus lebih besar dari nol. Jadi kondisi ini mengakibatkan R singular untuk titik ini tidak berlaku ya. Karena oke, okay, karena R kurang apa namanya? Karena syaratnya R lebih besar nol dan R singular itu kurang dari nol ya. Ini jadinya eh, delta R tidak memiliki titik singular. Tidak memiliki, oke, dihapus ya. Tidak memiliki titik singular. Oke, bawah. Jadi titik kritisnya, titik kritis delta R ada di R sama dengan 5 cm ya. Oke, kita bahas nomor terakhir 2C. Jadi jika delta R-nya tadi berapa? 3 cm 3 apa namanya? 3 cm 3 gram per centimeter kuadrat. Ini oke, kita cek atas ya. Kita cek nah sini. Ini lumayan panjang ya, jadi saya menjelaskannya pelan-pelan. Mungkinkah Anda membuat tabung tersebut dengan eh, eh, delta 3 gram per centimeter kuadrat? Jadi kira-kira bisa nggak dengan 3 gram per centimeter kuadrat
bisa membuat tabung tersebut. Nah, oke. Cara mengujinya adalah kita masukkan titik kritis yang ada, ya. Nah, kebetulan yang titik kritisnya itu hanya titik kritis yang berlaku itu hanya di titik kritisnya yang ada hanya R sama dengan 5 ya senti. Ya berarti kita masukin aja R-nya. Oke. Oh iya, kemudian kita masukin delta 5. Oke, di sini. Eh, masih ingat delta R-nya tadi kita recall lagi ya. Delta R sama dengan 150 R dibagi R pangkat 3 plus 250. Kemudian kita masukin delta 5 di sini. Berarti 150 kali 5 dibagi 5 pangkat 3 plus 250. Berarti ini 750 dibagi 5 pangkat 3 175 berarti 375 disenangan 2 gitu ya. 2 gram per sentimeter kuadrat. Nah, delta di oke, berarti delta gram. Nah, di titik kritisnya ini berarti 2 gram doang. Sedangkan di sini 3. Jadi karena dia oke, 3 gram. Nah, eh kita cek turunan dulu ya. Oke, 2 gram. Nah, eh ada ya delta. Jadi eh karena di titik kritisnya titik kritis ya, titik kritisnya hanya 2 gram per sentimeter kuadrat itu eh apa namanya? eh sedangkan di sini adalah 3 berarti dia apa tidak bisa dibuat ya. Jadi titik kritis. Nah, oke, delta R ya. Oke, kita cek dulu titik kritis ini apakah dia maksimum atau tidak ya. Caranya kita turunkan keduanya delta R dengan D per DR D aksen R ya. Berarti sini kita cari dulu D per DR. Eh, sebentar. Betul, betul ya. Delta double aksen R ya. Kita cari delta aksen R dulu di sini. Aksen R dengan DDR. Kemudian di sini per D per DR. Kemudian masukin tadi 37.500 kurang R. 3 per R pangkat 3 plus 250 pangkat 2 ya. Oke, kita kerjakan manual seperti biasa. Ini U-nya 37.500 kali kurang 43. U aksennya 3R kuadrat. V-nya R pangkat 3 plus 250. Oke, pangkat 2. V aksennya 2 R pangkat 3 plus 250 kali 3R kuadrat ya. Oke, kita UV ya. Berarti di sini coba aksen R-nya. U aksen V, UV aksen,
per V kuadratnya. U aksennya tadi, ntar masukin, minus 3R kuadrat. Kemudian V-nya tadi di sini R pangkat 3 plus 250 pangkat 2. Oke. Dikurangi U. U-nya tadi, U-nya 37.500 kurang, sebentar. Oke. 300 kali, oke kita garis dulu ya. Oh, 300 R pangkat 3 ini salah ya. Oke, kita ke bawah. Oke, kita ke atas. Kita koreksi lagi. Ini 300 R pangkat 3. Berarti di sini U aksennya 900 R 2. Oke, cek. Oke. 3R kuadrat. Oke, di sini negatif 900. Oke. Oke, 400 kali ini 7.000 kali, oke, 300 R pangkat 2 U-nya, oke, V aksennya, oke, di sini 3R kuadrat dikali R pangkat 3 plus 250 ya. Oke, di sini dibagi R pangkat 3 plus 250 dikuadratkan ya di pangkat 4. Nah, di sini kita ada yang bisa dikeluarin ya. Jadi R pangkat 3 plus 250 kita faktorin. Jadi ini 900 R kuadrat. Ini R pangkat 3 plus 250. Oke. Kemudian di sini dikurangi 37.500 kurang 300 R pangkat 3. Kemudian dikali 3R kuadrat. Oke, dibagi R pangkat 3 plus 250 pangkat 4. Jadi ini bisa dicoret ya. Ini dicoret jadi 3. Oke, sebentar. Wah, mantap. Nah, ini hapus ya. Kita hapus ini. Kita ke bawah. Oke, berarti di sini sama dengan negatif dikeluarin. Berarti ini 900 R kuadrat. Oke, kali R pangkat 3 plus 250 plus 3R kuadrat kali 37.500 300 R pangkat 3. Oke, dibagi dengan R pangkat 3 plus
250 pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini karena depannya negatif ya, negatif berarti eh, untuk semua nilai R itu pasti delta ininya. Oke. Berarti menunjukkan delta aksen R itu bentar, akan kurang dari 0. Oke. Artinya dia di sini kalau turunan keduanya delta R 0 berarti ini maksimum ya. Berarti ini maksimum. Jadi eh, maksimum. Iya, maksimum lokal ya. Tapi karena cuma satu doang, sebenarnya berarti ini maksimum global. Maksimum eh, global ya. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, di sini berarti saat R sama dengan 5 itu berarti dia kondisi maksimum. Oke, berarti titik di sini berarti saya ganti ya. Saat maksimum berarti di sini saat maksimum ya. Sebentar. Berarti di sini saat maksimum eh, di eh, R sama dengan 5. Oke, karena di titik maksimum sini ya. Karena di maksimum, oke, bukan harga ya, sorry. Nil, oke, nilai nilai deltanya sama dengan ini. Sementara di soal, jadi terus tulis ya. Sementara Andi deltanya sama dengan 3. Ya, gitu ya. Karena maksimumnya 2, sementara Andi 3, berarti si Andi tidak bisa tidak bisa membuat tabungnya ya. Karena kelebihan. Jadi yang bisa itu sama sama atau kurang karena maksimumnya 2 maka tidak mungkin si Andi membuat apa namanya Andi membuat tabung melebihi eh, eh, dua melebihi membuat massa apa namanya massa persatuan bahannya 2 gram per sentimeter kuadrat ya. Jadi di kesimpulannya tidak bisa membuat tabungnya ya karena dia melebihi batas maksimum. Oke kan. Nah, di sini kan mungkin kan ada yang membuat tabung tersebut tidak mungkin ya. Jadi karena tadi alasannya eh, maksimumnya adalah 2 gram per sentimeter kuadrat anti 3. Jadi dia tidak bisa membuat tabung tersebut. Begitu saja pembahasan dari saya. Eh, Salam berfisika.com. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Oh iya, sebelum saya tutup, kalau eh, ingin memahami lebih dalam ya pembahasan soal-soal kayak ini, ada bisa ke ini bisa kontak nomor sakti ya. Ini ada nomor sakti. Jadi bisa kontak di nomor sebentar ya. Saya tulis dulu. Sebentar dulu. Ini ada nomor sakti.
Nomornya 085722009181 ya. Itu aja pembahasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.